Santapan Harian Jumat 6 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu di dalam firman-Mu. Buatlah kami mengerti, maka kami akan setia memegang dan memelihara firman-Mu segenap hati. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami bersandar. Amin. 2 Yohanes 1 ayat 1-6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sahabat Santapan Harian, Agustinus sangat terinspirasi oleh surat Yohanes dan menulis, "Jika seseorang menyangka dia mengerti Alkitab, tetapi tidak membangun cinta akan Allah dan cinta akan sesama, maka sebenarnya dia tidak mengerti Alkitab." Surat kedua Yohanes ditulis oleh orang yang menyebut dirinya penatua, ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Isi surat memang menekankan tentang cinta kasih. Istilah ibu terpilih tampaknya memang mengacu pada gereja, dan yang dimaksud dengan anak-anaknya adalah jemaat. Karunia, rahmat, dan damai Allah memang seharusnya menghadirkan hidup Kristiani dalam kebenaran dan cinta. Sebab, bagaimana mungkin kebenaran dari Kristus yang memberikan hidupnya sendiri dalam kasih tidak menghasilkan hidup yang penuh kasih? Menjadi orang jahat, namun dibaptis dan bahkan menyandang sebutan sebagai orang Kristen, bisa saja terjadi. Namun, menjadi orang jahat yang menunjukkan kehidupan cinta kasih adalah tak mungkin. Demikian tulis Agustinus ketika merenungkan
surat Yohanes. Jadi, bukti otentik kehidupan orang Kristen tak ada yang lain kecuali cinta kasih. Banyak orang mengira bahwa memiliki pengetahuan tentang Alkitab atau berbagai doktrin agama dapat menjadi tanda bahwa pemiliknya adalah orang Kristen sejati, terutama di kalangan yang merasa lebih intelektual. Akibatnya sering terjadi perdebatan doktrin antar orang Kristen. Agustinus mengingatkan, baik yang mendisiplin dengan keras maupun yang bersikap lembut, keduanya harus memiliki dasar kasih. Sebab Allah itu kasih, dan kebenaran tak lepas dari kasih. Menghidupi kasih dalam masyarakat yang plural dan penuh perbedaan pendapat akan menghasilkan tantangan tersendiri. Namun, kita tidak mungkin lari dari perintah untuk mengasihi, karena Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi sesama yang dilihatnya, tak mungkin mengasihi Allah yang tak dilihatnya. Tanpa kasih, pengetahuan dan pelayanan kita hanyalah gong yang berisik, yang lahir dari kesombongan dan dosa. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, ya Tuhan, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.